Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayuha tulab, fi fasl sadis, barakallahu fikum, kaifa halukum jami'an, la'allakum bi khairin insyaallah. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita memuji, mengagungkannya atas segala karunia dan limpahan rahmatnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Anak-anak sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, maka hendaknya kita kembali niatkan di dalam hati kita ikhlas di dalam menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Apabila amalan kita ingin baik, kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentu kita perlu perhatikan hati kita, niat kita. Innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, baru siapa yang niatnya memang karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul dan sebaliknya. Ya. Kemudian senantiasa kita bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, dan senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan merasa lemah. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Oleh karenanya kita perlu perhatikan niat kita, hati kita, dan kita kembali semangatkan diri kita di dalam menuntut ilmu. Duduknya rapi di rumah, pakai seragamnya, buka bukunya, ditulis kalau ada ilmu atau faedah yang bermanfaat untuk kalian semua. Karena ikat ilmu itu dengan catatan. Qaidul ilm bil kitab. Nah, anak-anak sekalian, barakallahu fikum, kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Rabbi zidna ilma. Amin. Nah, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan masuk pada pelajaran Al-Quran Hadis di bab pertama, di halaman pertama. Dibuka bukunya yang punya atau yang sudah beli buku Al-Quran Hadis. Ya, anak-anak sekalian, insyaallah kita masuk pada bab Hifdzul Quran, surat At-Takwir. Ya, surat At-Takwir. Ya. Yang dimana perhatikan dan dengarkan dengan baik, At-Takwir adalah surat ke-81 pada Al-Quran, dan terdapat pada juz ke-30. Ya, insyaallah kalian sudah pada tahu ya, juz 30 itu suratnya dari An-Naba sampai bawah sampai surat An-Nas. Ya, dan At-Takwir ada di pertengahan itu. Ya. Anak-anak sekalian, barakallahu fikum, surat At-Takwir yang memiliki arti atau maknanya menggulung, atau bisa diartikan dengan beberapa arti yang bisa diartikan dilipat, ya, digulung ataupun dilipat. Ya. Dan surat At-Takwir memiliki jumlah ayat 29 ayat. Insyaallah kita akan menghafal bersama-sama. Surat At-Takwir itu turun atau dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Karena apa? Diturunkan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah. Nah, barakallahu fikum. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi surat At-Takwir itu, ya, diceritakan atau di dalamnya terdapat ayat-ayat tentang kejadian-kejadian di hari kiamat kelak. Oleh karenanya di dalam hadis, ya,
dari Sunan dan kitab Sunan Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrohu yaumil qiyamah atau man sarrohu ayyadhura yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain qul yaqra'u idza asy-syamsu kuwirat aw idza as-samaa'u fatarat aw idza as-samaa'u syaqqat." Ya. Jadi barang siapa yang suka melihat kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa baca surat dengan membaca surat At-Takwir, Al-Infitar atau Al-Insyiqaq, yang dimana terdapat pada surat tersebut ayat-ayat di dalamnya itu tentang kejadian-kejadian hari kiamat seakan-akan dia melihat langsung kejadiannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Anak-anak sekalian, insya Allah kita akan mempelajari bersama pada pertemuan di pagi hari ini, yaitu adalah surat At-Takwir ayat 1 sampai 10. Ya, ayat 1 sampai 10 yang akan kita pelajari bersama. Ya. Oleh karenanya Anda akan bacakan dengan baik. Ya, kalian perhatikan, dengarkan, disimak dengan baik pula. Oke, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Nah, itulah ayat 1 sampai 10 yang insyaallah akan kita hafal bersama dan pelajari bersama. Oke, kemudian selanjutnya Ami akan bacakan surat At-Takwir ayat 1 sampai 10 beserta artinya. Nah, kalian di rumah ikuti ya bacaan Ami satu persatu. Oke, kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung diperjalankan. Wa idzal 'isharu 'uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan lagi. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila bintang atau binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzal maw'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Nah, masya Allah, itulah terjemahan pada surat At-Takwir yang insya Allah kita pelajari dan hafal bersama. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk pada mufradat. Ya.
Insya Allah mufradat bisa kalian buka di halaman 5 ya. Yang dimana arti dari an-nujum ya pada surat At-Takwir ya, ayat kedua, wa idzan nujumun kadarat. An-nujum artinya itu bintang-bintang, an-najmun itu mufradnya, dan nujum, an-nujum itu jamaknya ya. Mufrad itu tunggal satu, bintang. Berarti kalau banyak bintang, an-nujum, bintang-bintang. Kemudian kuwirat. Apa artinya kuwirat? Apabila matahari digulungnya. Kuwirat. Takwir itu artinya digulung, kuwirat. Kemudian al-jibal. Al-jibal itu pun jamak dan mufradnya itu jabalun. Al-jibal. Al-jibal itu artinya gunung-gunung. Kemudian al-ishar. Al-ishar itu artinya unta-unta yang bunting ya. Bunting itu maksudnya hamil. Al-ishar itu unta-unta yang bunting ya. Kemudian al-wuhusyu. Al-wuhusyu artinya binatang-binatang. Binatang-binatang liar. Adapun binatang-binatang yang lain bisa diartikan al-hayawanat ya. An-nufus ya. An-nufus artinya itu adalah jiwa-jiwa, ruh. Nafsi ya. Nafsun itu ruh, satu dua. Kalau an-nufus ya itu jamak sama. Jadi ruh, banyak jiwa-jiwa. Dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah kosakata atau mufradat yang tentunya perlu kalian hafal ya. Karena menghafal Al-Quran pula bukan hanya sekedar menghafal ayatnya, akan tetapi ditadaburi ya. Ditadaburi makna-maknanya, arti-artinya ya. Nah, evaluasi pada surat At-Takwir ayat 1 sampai 10 ini yang perlu kalian perhatikan ya, yaitu adalah huruf shin ya. Kita akan belajar sedikit makhraj huruf shin atau kesalahan ketika membaca huruf shin. Nah, perhatikan dengan baik. Barakallahu fikum. Nah, beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf shin ya. Shin itu seperti ini. Shin yang titiknya ada 3. Itu namanya huruf shin. Yang pertama, banyak kesalahan ketika ya, ia membaca huruf shin menjadi huruf sin. Yang tadinya titiknya 3 dibaca jadi yang gak ada titiknya. Shin besar dibaca sin kecil. Banyak kesalahan dari kita. Contoh, syadida menjadi sadida, berubah makna ini. Yang tadi harus syadida jadi sadid. Kemudian kesalahan yang kedua yang banyak terucap yaitu ketika mengucapkan huruf shin menjadi huruf shad ya, padahal jauh. Contoh, yang harusnya asyhadu menjadi ashadu, padahal harusnya asyhadu alla, jadi ashadu ketika shin sukun. Kemudian banyak kesalahan terjadi pula, yaitu ketika mengucapkan huruf shin dengan membulatkan bibir ya. Shin, sha, shi. Nah, itu salah. Banyak kesalahan dari kita ketika membaca huruf shin dengan membulatkan bibir. Lalu bagaimana cara yang benar, makhraj yang benar di dalam mengucapkan huruf shin? Ya, anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Huruf shin cara membacanya tanpa membulatkan bibir seperti ini. Tidak seperti ini. Nah, kemudian keluar makhraj huruf shin ya. Bisa kita lihat aplikasi gambar nanti di sini. Gambarnya makhraj atau keluar huruf shin. Keluar makhraj huruf shin itu bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya. Cara membacanya ya, makhrajnya yaitu menekan tengah lidah kita ya. Tengah lidah kita ke langit-langit ya, ke langit-langit yang ada di mulut kita ya. Di atas ini ada langit-langit ya.
Naikkan lidah kita ke atas langit-langit, lidah tengah ke atas langit-langit, disertai menyebarnya angin ya, dari dalam mulut dan membentur permukaan dalam gigi depan kita. Jadi makhraj huruf sin itu dengan apa? Dengan menekan tengah lidah kita ke langit-langit mulut ya, disertai menyebarnya angin dari dalam mulut dan membentur permukaan dalam gigi depan kita. Sya, 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 shi, shu, asya, ishi, ushu, ash, ish, ush. Nah, itu cara membaca huruf shin. Kalian boleh catat ya. Kemudian bisa dipraktekkan langsung dengan menyetorkan ke Ami. Jadi kalian baca pengertiannya. Cara membaca huruf shin dengan benar yaitu tanpa membulatkan bibir, kemudian menekan tengah lidah ke langit-langit disertai menyebarnya angin dari dalam mulut dan membentur permukaan dalam gigi depan kita. Sya. Nah, seperti itu nanti kalian store ya. Barakallahu fikum. Nah, tugas kalian anak-anak sekalian barakallahu fikum yaitu adalah yang pertama kalian membaca atau menghafal surat At-Takwir ayat 1 sampai 10 kemudian disetorkan ke Ami. Ya, itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yaitu adalah menyetorkan cara membaca huruf shin dengan benar dengan pengertiannya. Tadi seperti itu. Misalkan contoh Albani atau yang lainnya. Ami hapus Quran di VN. Huruf shin tanpa cara keluar huruf shin yaitu tanpa membulatkan bibir. Ya. Makhraj huruf shin keluar tatkala menekan tengah lidah ya, tengah lidah kita ke langit-langit mulut ya, disertai dengan menyebarnya angin dari dalam mulut dan membentur permukaan dalam gigi depan kita. Contoh sya, shi, shu, asya, ishi, ushu, ash, ish, ush. Dan kemudian insyaallah yang ketiga tugas kalian adalah evaluasi ya, yang insyaallah akan berupa Google Form ya. Jadi ada ujiannya insyaallah dalam bahasa Selasa. Itulah yang insyaallah bisa kami sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini ya. Tugas kalian ada 3, perhatikan dengan baik ya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat ya, dan kalian bisa mengambil faidah-faidah yang insyaallah bermanfaat untuk diamalkan dan dipelajari. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.